Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Yuli Harsi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hari ini tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, MI Arido, Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 2 semester 2 dengan pelajaran fikih materi sholat berjamaah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sehat. Sudah pada sarapan apa belum? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Abizar. Silakan untuk memimpin doa dulu. Doa mulai. Baik, terima kasih. Oke, tadi membaca doa mau belajar, terus kemudian mendoakan orang tua sudah selesai. Sekarang guru absen dulu ya, karena untuk kelas 2 ini barangkali ada yang tidak berangkat, jadi guru absen dulu. Ainun, ada Ainun? Ada Ainun ada. Putri Alula ada. Natasha ada. Gifari ada. Fadel ada. Untuk Aji ada Aji. Maya sama Kesia udah berangkat. Kaki udah berangkat juga Kaki. Oke. Itu alasannya kenapa Kaki? itu buat Sakit. Kalau alasannya sakit, mari kita doakan teman-teman kita yang berangkat, yang sakit semoga cepat sembuh. Ya, untuk hari ini pelajarannya adalah fikih ya. Untuk fikih kelas 2 kemarin guru mengajarkan kepada kalian bab sholat. Hari ini untuk sholat itu guru menerangkan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada imam, ada makmum. Sholat berjamaah karena dilakukan bersama-sama. Ketika salah satu ada yang kurang sempurna, bacaannya kurang fasih, atau ada yang lupa, karena dilakukan berjamaah, maka Allah akan menurunkan kasih sayang dengan memberikan ampunan, yaitu dengan cara menyempurnakan sehingga Allah akan memberikan pahala 27 derajat. Kalau sholat sendirian pahalanya 1. Kalau mau dapat pahala 1 itu kalau sempurna ya. Kalau tidak sempurna tidak mendapatkan pahala. Misalkan sholat sendirian guyonan ya nanti gak dapat pahala. Enakan mana mendapatkan pahala 1 dengan pahala 27? Enak 27. Kalau pengen mendapatkan pahala 27 yaitu dengan cara sholat berjamaah. Nanti Allah akan menutup dan menyempurnakan semua kekurangan dan memberikan ampunan kepada orang yang tadinya lupa ya, akan menutup. Kemudian kalau sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah ini guru sudah
badannya suci, baju yang dipakai pakaiannya suci, terus tempat yang buat sholat semuanya suci, mukena sarung semuanya dalam keadaan suci, tidak terkena najis atau terkena kotoran atau pipisnya adiknya, itu baru namanya suci. Terus kemudian menutup aurat. Halo, anak kelas 2. Halo, menutup aurat kalau perempuan auratnya adalah mukanya itu terbuka, jangan semuanya ditutup rapat. Mukanya itu terbuka tapi semua ditutup rapat. Rambutnya itu tidak boleh sampai kelihatan. Terus kemudian pakai mukena, telapak tangannya nggak usah ditutup. Yang ditutup adalah punggung telapak tangan sampai kaki semua ditutup untuk sholat. Kalau laki-laki yang dipakai adalah sarung, pusernya harus tertutup. Biar laki-laki pakai baju koko, pakai peci, ya. Itu semua auratnya laki-laki dan auratnya perempuan untuk ditutup dan apalagi menjadi imam. Terus kemudian mengetahui tata cara sholat. Sholat itu tata caranya pertama adalah niat. Terus kemudian takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, kemudian melakukan gerakan ruku, terus kemudian melakukan gerakan sujud, terus kemudian tahiyat, terus yang terakhir adalah salam. Jadi sholat itu adalah pertama yang dilakukan niat dan terakhir adalah salam. Jadi kalau imam itu harus mengetahui tata caranya sholat. Untuk laki-laki, jika makmumnya laki-laki, itu boleh menjadi imam. Halo? Kalau anak laki-laki menjadi imam, di belakang ada laki-laki dan perempuan, boleh nggak jadi imam? Boleh ya? Boleh. Kalau anak laki-laki, di belakangnya laki-laki, boleh nggak jadi imam? Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau di belakang makmumnya itu laki-laki, tapi perempuannya menjadi imam, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau semua satu sholat atau satu masjid perempuan semua, nah terus nggak ada laki-laki, baru perempuan boleh menjadi imam, asal yang di belakang bukan laki-laki, tidak ada laki-lakinya. Yang selanjutnya adalah fasih bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Bacaannya adalah fasih, tidak sumbingan. Nanti kalau sumbingan atau bacaannya pelok, membacanya R-nya nggak jelas, terus nanti huruf Q-nya nggak jelas, huruf F-nya nggak jelas, itu tidak layak untuk menjadi imam. Berarti bacaannya betul-betul harus fasih, yang kemudian dapat dilihat oleh makmum. Ada imam pendeknya segini, terus yang di belakang makmum tidak melihatnya. Nanti baiknya yang menjadi imam adalah orang yang bisa dilihat oleh makmum, yang lebih tinggi, yang bacaan Al-Fatihahnya fasih, bacaan suratnya fasih, orangnya yang lebih tinggi, yang bisa dilihat sama makmum, bukan orang yang sering melakukan dosa. Ada orang yang main judi, ada orang yang suka minum-minuman keras terus mau jadi imam, boleh apa enggak? Boleh. Harus benar-benar orang yang saleh dan orang yang tidak pernah berbuat dosa yang disengaja. Berniat menjadi imam, betul-betul berangkat ke masjid untuk menjadi imam, bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa, pokoknya jangan aku, terus didorong-dorong nggak apa-apa, aku yang udah tua, nanti timbulnya adalah menjadi imam tetapi terpaksa. Akhirnya bacaannya tidak fokus dan salah-salahan. Ya, harus
badannya tatoan, terus kemudian ngomongnya sarut, dijadikan imam. Padahal di situ ada yang lebih alim lagi, badannya bersih, suci, pakaian, dan untuk melakukan kesalahan itu hati-hati sekali. Jadi itu mungkin yang lebih layak untuk menjadikan imam. Untuk contoh barisan dalam sholat, kalau imam tempatnya di mana imam? Imam tempatnya di depan. Ini imam. Misalkan guru adalah laki-laki, imam di depan. Sholat itu menghadapnya kemana? Kiblat. Kalau ada imam harus ada makmum. Kalau tidak ada makmum itu namanya bukan imam. Jadi contoh barisan untuk menjadi imam adalah halo, ada makmumnya satu, imam satu, makmumnya satu, berarti makmumnya tempatnya adalah di sebelah kanan. Guru minta Al-Ghifari sini, Al-Ghifari menjadi imam. Ini contoh ya, ini contohnya. Ini Al-Ghifari menjadi imam, anaknya Kiai. Terus kemudian Fardan menjadi makmum. Sini mas. Ini makmumnya. Halo. Ini makmumnya. Karena makmumnya cuma satu, tempatnya adalah di sebelah kanan imam. Tangannya kamu mana? Ini. Berarti imam sebelah tangan kanannya kamu ya. Paham apa enggak? Ini kalau makmumnya satu. Coba makmumnya ada dua. Nah, ini ya sini. Ini contoh imamnya di depan, makmumnya di belakang, tapi ada dua, ya. Berarti yang satu tadi di sini sebelah kanannya imam, nanti yang makmum yang kedua adalah di sebelah kiri imam. Coba guru minta kami sini. Ini kalau makmumnya dua, ya. Kalau makmumnya tiga, ini berarti sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ya sih. Ini kalau makmumnya tiga, kalau makmumnya empat, sebelah sini. Oke, sebelah sini ya. Ini nanti dulu baru makmumnya ada empat. Oke, paham apa enggak? Ini namanya siapa? Namanya imam apa makmum? Namanya imam. Ini adalah makmum pertama kalau makmumnya cuma satu. Terus kemudian ada makmum lagi di pinggirnya. Terus nanti ada makmum lagi di sebelah kanannya, ada makmum lagi di sebelah kirinya. Stop. Guru mau memberikan contoh yang susah. Misalkan makmumnya itu ada 7. Dos. Nih, sini dos. Nih, sebentar sini dos. Asri siap-siap sama Fatin. Ini 4, 5, 6, 7. Makmum berikutnya adalah di sebelah kanan. Ya. Terus kemudian Asri, sini Asri sama Fadil. Nih, kalau ada makmum 2 lagi, jangan makmumnya ditaruh di sini, jangan, karena di belakang sendirian, ya. Jadi makmumnya adalah yang terakhir di belakang menemani yang di belakang. Oke, ini adalah contoh yang betul, ya. Contoh yang betul. Imam melakukan niat menjadi imam. Contohnya di paling yang keras. Bismillah. Usolli fardhu dhuhri, yang keras. Imaman. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian sebentar sebelum takbiratul ihram difari, berhenti dulu. Terus kemudian makmum, kalian jadi makmum? Ya, oke. Kalau jadi makmum, ayo kita niat menjadi makmum. Hadapnya ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Itu semua gerakan harus
imam dulu yang duluan ya. Yang duluan coba Mifari untuk ruku. Allah Akbar ruku. Nah, Mifari imam dulu ya, imam dulu sami Allahu liman hamidah. Sebentar, imamnya belum. Sami Allahu liman. Ayo Mifari, sami Allahu liman hamidah baru semuanya oke. Semuanya boleh duduk. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga hebat. Saya adalah anak-anak hebat yang bisa mempraktekkan menjadi contoh gerakan menjadi imam dan makmum. Sudah ukuran di sini. Halo. Yang gambarnya hijau ini adalah imam. Berarti tadi di sini Gifari ya, yang menjadi imam ya. Terus yang gambarnya pink itu adalah makmum laki-laki ya. Ini nanti ada gambar pink, berarti itu adalah makmum laki-laki. Perhatikan ke sini dulu semuanya. Untuk yang gambarnya biru berarti makmum perempuan. Untuk yang kosong di sini berarti tempat kosong. Gifari tadi memberikan contoh menjadi imam. Imam itu tempatnya di depan apa di belakang? Di depan. Di belakang menjadi makmum, namanya tadi pada. Nah, berarti di sebelah kanannya Gifari ya. Sampai nanti kamu ingat-ingat kalau makmumnya cuma satu berarti imamnya memberikan contoh kamu di sebelah sini silakan kayak gitu ya. Oke, kalau makmumnya dua tak memang betul makmum dua berarti di belakangnya imam, semuanya di belakangnya imam. Kalau makmumnya tiga, halo, lihat sini semua. Ini tadi makmum pertama, ya. Ini tadi makmum kedua. Untuk makmum ketiga naruhnya di sini, ya. Sop-sopnya harus berdekatan, tidak boleh di tengah-tengah itu ada yang kosong, ya, tidak boleh. Dan kemudian ada contoh lagi makmum lebih dari 3. Ini makmum keberapa? Ini makmum keberapa? Ini makmum ke? Ini makmum ke? Ini makmum ke? Ingat gak? Ingat ya? Nah, terus kemudian guru sengaja memberikan contoh soft yang kurang baik. Contoh soft yang kurang baik. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 makmum. Ya, 7 makmum. Terus kemudian di belakangnya cuma ada 1 tok. Artinya di sininya dikosongin, sopnya terus ditaruh di belakangnya lagi. Ini adalah sop laki-laki. Di belakangnya laki-laki baru ada makmum perempuan. Perempuannya itu di belakangnya laki-laki. Guru mau tanya, imam laki-laki atau perempuan kalau makmumnya campuran? Imam laki-laki atau perempuan kalau makmumnya campuran? Laki-laki. Harus laki-laki karena masih banyak laki-laki di sini. Terus kemudian sopnya perempuan itu di belakangnya laki-laki atau di depannya laki-laki? Belakang laki-laki ya. Nah, ini adalah contoh sop yang kurang baik karena di sini laki-lakinya sendirian di belakang, tidak ada temannya. Oke, yang betul seperti apa guru yang baik? Nah, ini adalah contoh sop yang baik. Yang pertama adalah imam ditaruh di depan, kemudian makmum 1. Ini makmum 2. Ini makmum 3. Ini makmum 4. Lalu kemudian ini makmum 5. Tapi 6-nya tidak boleh ditaruh di sini. Baiknya yang di belakang ada temannya, ya. Mendingan ini sop 1 yang kurang dikosongin saja, karena ini untuk menjadikan teman sop yang di belakangnya. Ini perempuan, makmum perempuan atau laki-laki? Perempuan, pinter. Nah, kira-kira kalau guru menerangkan contoh barisan dalam sholat, kira-kira kalian paham apa enggak? Paham apa enggak?
dan lain sebagainya, maka dibacakan sholawat. Ya, adik, dibacakan sholawatan. Nah, setelah masuk sudah siap semua, maka dibacakan yang terakhir adalah iqomat. Dibacakan iqomat baru, imam di depan sudah siap. Terus kemudian makmum barisannya sofnya sudah tertata rapi, yang perempuan sudah di belakang sudah siap semua, baru imam melaksanakan niat untuk sholat menjadi imam. Coba yang laki-laki, mana yang laki-laki? Mana yang laki-laki? Untuk yang laki-laki, ayo kita niat untuk sholat zuhur sebagai imam. Ya, Bismillah. Berhenti membaca surat Al-Fatihah, berhenti dulu imamnya, jangan yang surat pendek yang dibaca, memberikan kesempatan untuk imamnya membaca surat Al-Fatihah. Ya, terus kemudian setelah berhenti imam membaca surat Al-Fatihah, terus kemudian membaca surat pendek. Surat pendek apa saja? Surat pendek ada surat pendek, surat Anas boleh, surat Al-Fatihah boleh, surat Al-Ikhlas boleh. Nah, terus kemudian setelah itu belum, yang lebih penting lagi, kalau imamnya sudah melaksanakan gerakan ruku, Allahu Akbar, baru makmumnya ruku. Kalau imamnya masih berdiri belum ruku, terus makmumnya ruku, kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi makmum harus mengikuti gerakan ini imam. Nah, imamnya belum sujud, tapi makmumnya sujud, boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi semua gerakan harus imam dulu, baru makmum. Sampai salam imam dulu, salam assalamualaikum bersama-sama. Bolehnya kemana? Assalamualaikum. Ke kanan dulu. Assalamualaikum.
minggu depan ya, minggu depan ada pelajaran bikin lagi, kemudian nanti guru mau menanyakan loh, ketentuan atau contohnya menjadi imam atau makmum. Nah, untuk syarat menjadi imam hari ini sudah guru terangkan. Nanti minggu yang akan datang pelajaran fikih, guru mau menjelaskan tentang syarat menjadi makmum. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini, pelajaran fikih yang menerangkan tentang sholat berjamaah, bahwa sholat itu selain hukumnya wajib, juga sholat itu artinya yang pertama menurut bahasa adalah doa. Doa yang dimintakan, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat menurut istilah adalah sesuatu atau kegiatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat menurut istilah. Arti sholat menurut istilah. Sholat itu baiknya dilaksanakan dengan cara berjamaah. Berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Baiknya itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Karena apa? Karena pahalanya itu berbeda. Pahalanya adalah 27 derajat lebih baik daripada melaksanakan sholat sendirian. Jadi kira-kira kalau kalian disuruh memilih sholat, baiknya itu dilaksanakan sendirian atau dengan cara berjamaah. Kalian memilih sholat berjamaah karena pahalanya adalah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat hukumnya wajib. Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Sholat itu menurut istilah adalah kegiatan yang dilaksanakan, diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat berjamaah ada imam, ada makmum, dan pahalanya adalah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Untuk praktek sholat, manakala ada imam menghadap ke kiblat sholat, manakala ada imam terus ada satu makmum, makmumnya itu berada di sebelah kanan imam, sebelah kanan imam di bagian belakang tapi sebelah kanan. Nah, terus kemudian makmumnya kedua menyusul di sebelah kirinya, kemudian berikutnya sampai nanti barisan itu softnya tertutup. Kalau sudah tertutup baru ngambil posisi di belakangnya. Baik, seperti itu kira-kira untuk pelajaran sholat berjamaah. Paham atau tidak? Baik, alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat sehingga kalian semua bisa melaksanakan sholat merupakan rukun Islam yang ke sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Untuk sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi kalian melaksanakan sholat sudah melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kedua. Nah, yang pertama adalah membaca 2 kalimat. Sholat satu hari itu ada 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat dilaksanakan di mana? Boleh di masjid, boleh di musola, langgar boleh, atau tempat semua tempat ibadah umat Islam boleh untuk sholat. Dan baiknya lagi sholat dilaksanakan dengan berjamaah. Baik, untuk kegiatan hari ini pelajaran fikih guru cukupkan. Kira-kira kalian sudah paham semua. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah.